Ya, Anda semua bisa membayangkannya. Bangun di tengah malam, melihat keluar jendela dan melihat mobil lewat. Atau, jika saat itu benar-benar larut malam, Anda tidak dapat melihat apapun selain jalan gelap yang kosong. Jika beruntung, seharusnya ada lampu di depan rumah, menerangi jalan bagi karyawan larut malam atau sesekali jiwa yang hilang. Bagi saya kurang beruntung. Suatu malam saya terbangun seperti anak hiperaktif, tidak bisa langsung tidur, menatap keluar jendela dan melihat ke jalan. Saya bilang mengawasi karena saya sepertinya tidak pernah menatap ketika saya masih kecil. Menatap hanya terpaku pada sesuatu tanpa memproses apa yang dilihat. Di lain sisi, mengawasi berarti mencoba menganalisa sesuatu yang berada di pandangan. Saya suka pemandangan dari jendela kamar tidur saya karena rumah saya berada di ujung jalan yang berbelok di tikungan. Jendela saya ada di lantai pertama, menghadap ke jalan. Mobil yang lewat tidak pernah mengganggu saya. Tapi kali ini, satu hal terus menggangguku. Saat saya melihat jalan, saya melihat sesuatu yang aneh. Biasanya, sekumpulan lampu jalan akan menerangi jalan, menyinari aspal hitam, memperingatkan pengemudi bahwa ada tikungan di depan rumah saya. Tapi kali ini berbeda. Awalnya saya tidak mengerti, tapi kemudian saya melihatnya. Sekitar 2 lampu jalan di bawah sana, ada seseorang yang berdiri di bawah lampu. Seolah-olah dia ingin melarikan diri dari kegelapan dan mendapat cahaya jingga pucat. Punggungnya membelakangi saya, dia melihat jalan, sama seperti yang saya lakukan. Ini lumayan aneh soalnya ada halte bus di ujung jalan yang biasanya orang-orang dapat menunggu di situ dan juga sekaligus tempat berteduh dari hujan. Namun, pria ini hanya berdiri di bawah lampu, tidak melakukan apapun selain menatap. Dia mengenakan fedora hitam, jas dan sepatu berkilau yang serasi dengan lampu. Yang lebih aneh lagi adalah dia tidak membawa apa-apa. Jadi saya tidak tahu apakah dia sedang menunggu seseorang atau hanya bersikap aneh. Saya bertanya-tanya jam berapa sekarang dan melihat jam dengan cepat. Ternyata sudah jam 2:03. Saya sedikit takut ketika saya melihat orang asing di jalan menunggu seseorang atau tidak melakukan apa-apa. Saya memperhatikannya dengan cermat, menunggunya bergerak atau melakukan sesuatu, terserah. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Saya harus menontonnya sekitar setengah jam atau lebih. Tepat ketika saya akan menyerah dan berbalik untuk pergi tidur, tiba-tiba ada gerakan. Ada mobil datang. Semakin aneh, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, orang terkadang tersesat atau bekerja hingga larut malam di area ini. Kemudian sesuatu terjadi, dan itulah mengapa Anda membaca cerita ini sekarang. Mobil itu datang dan berhenti di tengah jalan, tepat di sebelah pria itu. Lampu depan mobil dimatikan agar pengemudi tidak mengganggu siapapun. Pintu di sebelahnya terbuka, membiarkan pria misterius itu masuk. Tapi sebelum dia masuk, dia tiba-tiba berbalik dan menatapku. Aku yakin dia tahu aku mengawasinya. Dia menatap lurus ke arahku. Tentu saja, dia sangat jauh sehingga saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi dia cukup dekat sehingga saya tahu dia sedang menatap saya. Aku segera berjongkok dan bersembunyi di balik selimut. Dalam mentalitas anak normal, saya pikir mengenakan selimut akan melindungi saya dari semua monster jahat yang mencoba menyerang saya. Aku mendengar pintu dibanting menutup dan mesin berdengung pelan. Seiring berjalannya waktu, suara mobil semakin keras, dan sepertinya ada mobil yang menuju ke rumah saya. Aku gugup dan jantungku berdegup kencang. Lalu aku mendengar suara yang membuat jantungku berhenti. Tepat di luar rumahku, aku mendengar pintu mobil dibanting menutup. Lalu ada suara mesin mobil. Mereka tampaknya membuang pria itu di luar rumah saya. Itu pasti karena aku melihat aktivitas mereka. Saya sangat ingin bangun dari tempat tidur dan melihat apa yang terjadi di luar. Akhirnya setelah berhasil mengumpulkan seluruh keberanian, aku melakukannya. Melihat keluar, tidak ada orang di luar, jadi aku tidak bisa menahan nafas lega. Keesokan harinya, saya memberitahu orang tua saya tentang hal itu.
Tidak seperti film horor, mereka sangat percaya dengan apa yang saya katakan. Mungkin hanya urusan bisnis, kata ayahku sambil mengunyah roti panggangnya. Dengan orang tua saya di sisi saya merasa lega lagi. Namun, setiap malam sebelum tidur, saya memeriksa jendela untuk melihat apakah lelaki misterius itu masih ada. Dia masih di sana. Setiap malam, dia menunggu di bawah lampu jalan untuk sebuah mobil menjemputnya. Dan setiap kali sebelum masuk ke mobil, dia akan menoleh dan menatapku. Saya sudah pindah dari daerah itu, tetapi hari ini saya masih bertanya-tanya siapa pria yang dia lakukan di bawah lampu jalan itu.